lihat semuanya pada semangat ini untuk belajar. Semangat kan? Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Berdoa. Pada hari ini Abizar Maulana Saragi, Ade Syakila Fitriani, Aditya Pratama, Aisyah Alifa Zahira, Alika Naila Putri, semua hadir berarti ya pada hari ini ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini sebelum memulai pelajaran, Ibu mau kita ada kesepakatan untuk kelas kita. Supaya apa dibuat kesepakatan, Bu? Supaya belajarnya tertib. Iya kan? Siapa di sini yang mau memberikan masukan untuk kesepakatan kelas hari ini? Iya, silakan Adek. Mendengar pendapat teman dengan baik. Iya, mendengarkan pendapat teman dengan baik. Dengarkan terlebih dahulu pendapat temannya. Baik, silakan Hafiz. Menjaga kebersihan kelas, Bu. Iya, menjaga kebersihan kelas. Sekarang Ibu mau cek dulu. Coba rapikan bajunya. Nah, yang mereng-mereng dirapikan. Coba lihat bawahnya, bawah meja. Ada kertas nggak? Ada sampah tidak? Kalau ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu ya. Supaya kita belajarnya enak kalau kelasnya bersih ya kan, bajunya rapi. Selanjutnya ada lagi kesepakatan kelas kita. Silakan, Masila. Iya, tertib saat pelajaran berlangsung. Jika Ibu memberikan materi, nanti anak-anak Ibu harus tertib mendengarkan materi dari Ibu. Oke, silakan Fatia. Iya, angkat tangannya kalau ingin bertanya. Baik, itu tadi kesepakatan kelas kita hari ini. Kita lanjut dengan materi kita. Sekarang kita membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Ibu mau nanya sama anak kelas 4 yang ada di sini. Tumbuhan apa saja yang ada di sekitar sekolah kita ini? Iya, selain mangga. Iya, pohon mangga. Nah, sekarang Ibu tanya, apa sih tumbuhan itu? Apa sih yang dimaksud dengan tumbuhan? Tanaman yang diciptakan. Iya, tanaman. Selain itu Ibu tanya, ada nggak yang tahu bagian tumbuh-tumbuhan? Sama seperti manusia. Manusia punya bagian tidak?
teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga itu tadi video penjelasan singkat tentang bagian tumbuhan. Sekarang Ibu mau membacakan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video atau PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati media tumbuhan asli, peserta didik dapat menelaah bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat mind mapping dan menganalisis fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan tepat. Baik, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu tepuk semangat dulu, boleh? Boleh. Sepertinya udah loyo ini. Coba kita tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Nah, udah
tahu nggak kenapa tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan? Karena menghasilkan oksigen, Bu. Iya, karena menghasilkan Oksigen. Iya, tumbuhan itu penting loh. Kenapa penting? Karena tumbuhan itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, seperti yang dikatakan oleh saudara Hafiz, tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, benar. Lalu, manfaat tumbuhan apa lagi ya? Menghasilkan makanan. Nah, sekarang ibu tanya, hari ini siapa yang sudah makan? Iya, makannya pakai apa? Sayur, pakai ayam. Nah, kalau sayur apa yang kalian makan hari ini? Brokoli, bayam. Iya, betul. Nah, bayam itu merupakan buah. Nah, lihat Noval rajin makan sayur bayam yang dia makan. Maka tubuh dia akan menjadi sehat dan kuat. Nah, makanya Noval sekarang semangat untuk belajar. Ya kan Noval? Ya. Iya, makanya kita harus rajin makan sayur. Yang selanjutnya, manfaat tumbuhan yaitu membantu mencegah bencana alam. Kenapa sih Bu kok bisa membantu mencegah bencana alam? Ada yang tahu? Oh, sekarang Ibu jelaskan kenapa tumbuhan bisa mencegah bencana alam. Bencana alam contohnya seperti banjir. Pernah dengar di berita-berita bahwasannya mengabarkan ada bencana alam banjir. Kira-kira apa penyebabnya? Karena pohon ditumbang, Bu. Iya, karena pohon-pohonnya ditumbang. Kalau tidak ada pohon, siapa yang akan menyerap air? Tidak ada. Tidak ada. Nah, akar itu yang ada di dalam pohon, itu dia mampu menyerap air. Nah, kalau hutan yang ada di sekitar kita tidak ada, hutan kita sudah gundul, maka tidak ada lagi yang akan menyerap air. Karena fungsi akar itu tadi adalah untuk menyerap air. Nah, yang selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi bagian tumbuhan. Seperti yang ada di anggota tubuh kita, fungsi mata untuk melihat, fungsi telinga untuk mendengar. Seperti bagian tubuh tumbuhan. Daun itu memiliki fungsinya masing-masing. Akar juga memiliki fungsinya sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan. Apa saja sih jenis-jenis bagian tumbuhan? Nah, yang ketiga, menghubungkan fungsi dan struktur. Selanjutnya, kita akan berdiskusi. Nah, sekarang Ibu tanya ya kepada anak-anak Ibu. Ibu akan memberikan satu contoh tumbuhan. Sekarang Ibu tanya, jika tumbuhan ini tidak memiliki akar, kira-kira apa yang akan terjadi? Akan tumbang pohonnya kalau tidak. Iya. Fungsi akan menopang tumbang. Baik, akan tumbang karena tidak ada akarnya. Kalau misalnya akarnya dicabut, kira-kira apa yang akan terjadi? Iya, maka dia akan layu, kemudian mati. Yang pertama ada tulang daun menyirik. Namanya sudah menyirik ya kan? Seperti sirip. Iya. Tahu ikan kan? Tahu. Ada siripnya nggak? Ada. Seperti sirip ikan lah bentuk tulang daun ini. Tidak ada akar, maka dia akan iya, tidak kokoh, dia tidak bisa berdiri dengan iya. Yang selanjutnya menyerap air dan mineral. Nah, akar ini fungsinya menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang selanjutnya mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sebagai tempat cadangan makanan. Yang selanjutnya jenis-jenis akar. Seperti yang kalian lihat, yang pertama itu ada akar serabut, yang kedua ada akar tunggal. Kalau akar serabut, dia berbatang kecil dan tidak
di bawah, sekarang batang letaknya di atas. Batang itu jadi penghubung antara akar dan daun. Fungsi batang apa sih? Fungsi batang yang pertama adalah tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nah, daun itu tumbuhnya di batang. Buah tumbuhnya juga di batang. Begitu juga dengan daun. Daun itu juga tumbuhnya ada di batang. Selanjutnya fungsi daun, membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang selanjutnya, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Nah, batang ini adalah pokok-pokok untuk berdirinya tumbuhan. Ini batangnya. Apa dia karena ada batangnya? Iya. Apa dia? Karena dia memiliki batang. Selanjutnya, nah, jenis-jenis batang. Di sini ada dua jenis-jenis batang. Yang pertama ada batang berkayu dan yang kedua batang basah. Kalau batang berkayu bisa kita lihat dari contohnya, ciri-cirinya adalah keras dan kaku. Keras, kaku dan berwarna coklat. Kalau jenis batang basah, dia lunak dan mudah patah. Lihat kan dari bentuk fisiknya saja dia sudah berbeda ya kan? Nah, sekarang Ibu berikan contohnya. Nah, ini dia. Batang berkayu. Ciri-cirinya yang pertama batangnya keras, berwarna coklat, sulit dipatahkan. Di sini Ibu tanya, ada yang tahu nggak kira-kira contoh batang yang berkayu ini ada pada tumbuhan apa? Ya, durian, rambutan, apalagi? Jambu, mangga. Nah, pohon rambutan itu kokoh nggak batangnya? Mudah dibatakan tidak? Dan warnanya, kira-kira warna apa sih? Berarti tepat ya. Pohon durian, pohon rambutan itu adalah jenis batang yang berkayu. Selanjutnya ada namanya batang basah. Ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Seperti contoh yang lain buat, ini adalah contoh dari batang pohon pisang. Nah, selain batang pohon pisang, batang apa lagi sih yang bisa dipatahkan atau yang mudah dipatahkan? Daun keladi atau talas. Pohon kangkung mudah nggak dipatahkan? Mudah. Ya, berarti. Dan ciri-ciri pohon kangkung warnanya apa? Nah, ada di ciri-cirinya. Tadi yang pertama ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau dan mudah dipatahkan. Baik, Ibu rasa anak-anak Ibu udah paham jenis-jenis batang ya. Selanjutnya kita ke daun. Nah, jenis-jenis bagian-bagian tumbuhan selanjutnya ada yang namanya daun. Semua sudah pernah lihat daun kan? Daun bentuknya seperti apa? Lembaran. Daun itu berupa lembaran. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Kenapa sih daun bisa berwarna hijau? Karena mengandung klorofil dan dapat diibaratkan seperti lembaran. Nah, bentuknya kan seperti lembaran dia kan? Di dalam daun ini memiliki peran yang sangat penting. Peran daun yang pertama adalah fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, daun juga berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak di permukaannya. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis daun. Jenis-jenis daun yang pertama, yang kedua, daun jari. Sama seperti jari-jari tangan kita, iya kan? Coba perhatikan daun singkong. Tahu daun singkong? Bentuknya seperti jari tidak? Ini dia kan? Suka nggak makan singkong? Makan sayur daun singkong suka? Nah, ini bentuknya.
tanaman bunga. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Lihat bagian-bagian bunga. Yang pertama ada putih, yang kedua ada benang sari, yang ketiga ada kelopak bunga, dan yang keempat ada mahkota bunga, yang terakhir ada tangkai bunga. Nah, pernah makan buah? Buah apa sih yang kalian sukai? Ada juga buah yang tidak bisa dikonsumsi. Contohnya ada yang tahu buah yang tidak bisa dikonsumsi? Ya, silakan kita. Buah kecubung. Pernah tahu bentuk buah kecubung? Nah, bentuknya dia berduri ya kan? Berduri dan berwarna hijau. Nah, kalau kita makan buah tersebut, maka kita akan bagaimana? Iya, keracunan. Karena buah itu mengandung racun. Jadi, nah sebelum mengakhiri materi ini, Ibu ada kuis. Yang pertama kuisnya adalah akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Apakah pernyataan ini benar atau tidak? Nah, karena sudah jelas ya, akar itu fungsinya adalah untuk menyerap air. Pak Hafiz maju ke depan. Di sini Ibu mau kamu menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Bagian akar yang mana? Iya, benar sekali. Bagian daun? Iya, benar sekali. Bagian batang? Iya, bunga? Iya. Dan buah. Nah, ini buahnya kelihatan? Ya, jadi lengkap ya. Ada akar, batang, bunga, dan buah. Terima kasih Hafiz. Silakan maju kembali siapa yang mau. Abizar. Abizar maju. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh teman kamu Hafiz. Ada akar, batang, bunga, dan buah. Sekarang Ibu mau tanya kepada Abizar. Fungsi akar tadi apa sih? Iya, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Buat Abizar. Konsentrasi. Aku ingin tahu karena aku menunggu berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sekarang Ibu mau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk mengerjakan sebuah diskusi. Nanti langsung saja ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Contoh tanaman terong. Masing fungsinya. Fungsi dari bunga apa sih? Selanjutnya, setelah selesai mengerjakan diskusi, kalian boleh presentasi di depan. Maju semuanya, satu kelompok. Kalau satu kelompok ada yang maju ke depan, yang lainnya kelompoknya disimak ya. Setelah nanti mereka selesai presentasi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi diskusi dari kelompok yang maju. Boleh memberikan tanggapan